Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para juri yang saya hormati dan para kontestan yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Avatara Husein Kui dan saya dari Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Jogja, dan saya akan membawakan cerita tentang bayangan di Danau Toba yang terjadi pasca terjadinya Danau Toba itu. Di tepian Danau Toba, pagi seperti cermin. Langit, pohon, dan rumah-rumah kecil tercermin sempurna di permukaan air. Namun, batu bara, seorang anak 17 tahun yang tumbuh di sana, keindahan itu selalu membawa kerinduan dan pertanyaan. Batu bara berkata, "Kenapa ya? Setiap kali aku melihat danau itu, rasanya kayak ada yang manggil. Mama bilang jangan dekat-dekat ketika hati gelisah. Tapi kan aku bukan anak kecil lagi." Ayah Bima menghilang ketika ia masih kecil. Beberapa bilang ia tenggelam, beberapa lagi bilang ia pergi. Ibunya hanya menutup mulut dengan senyum. Namun matanya menangkap bayang-bayangan yang ada di permukaan Danau Toba. Pada suatu sore, ketika angin lembut melintas, batu bara menemukan sesuatu yang berada di bebatuan, sebuah botol kaca yang berisi surat yang terkikis waktu dan yang tersangkut lumut. Batu bara mengambil dengan tangan bergetar, lalu berkata, "Hah? Surat? Siapa sih masih kirim surat pakai botol?" Kemudian ia membukanya dan mengambil secari kertas dari dalam botol tersebut. Isinya adalah tulisan yang pudar, tetapi masih ada kata-kata yang jelas yang masih bisa dibaca. Untuk pewaris darah penjaga air, saat manusia lupa, darah akan memanggil. Pada saat batu bara membaca kalimat tersebut, danau tiba-tiba saja beriak, angin menipis, dan muncul sesosok bayangan yang melihatnya dari kejauhan dan berbisik, "Batu bara, waktumu telah datang." Jantung batu bara berdetak cepat. Lalu ia lari ke suatu tempat. Ketika malam hari, batu bara bermimpi bahwa ia tidak jalan di permukaan tanah, tapi dari dasar danau. Di dasar danau, ia melihat cahaya-cahaya biru seperti medusa yang melayang-layang di tengah danau yang airnya asin. Di antara cahaya-cahaya tersebut ada sesosok manusia yang berwujud manusia yang berasal dari air dan menunjukkan dirinya. Lalu makhluk tersebut berkata, "Aku Tano, akulah penjaga air dan kamu adalah pewaris darah kami. Dulu manusia dan jaga hidup berdampingan, tetapi ayahmu yang melanggar janji. Lalu keseimbangan telah rapuh." Lalu batu bara menjawab, "Hah? Ayah? Seorang penjaga? Mustahil. Ayah kan cuma nelayan yang pulangnya telat." Lalu Tano berbalik tanya, "Kenapa kau ragu dengan darahmu sendiri? Di tubuhmu air dan tanah bertemu." Lalu pada keesokan harinya, ia pulang dengan mata yang berat. Ia duduk di dekat tungku kecil yang berada di dapur, menyaksikan ibunya yang sedang mengupas ubi. Lalu batu bara berkata, "Ma, aku tadi malam mimpi aneh. Ada lelaki yang bilang namaku." Lalu ibu batu bara menjawab, "Jadi kamu dengar juga ya?" Ia meletakkan alatnya, mengusap tangan batu bara, lalu duduk. Suaranya lebih rendah dari biasanya dan
dia mulai cerita tentang bagaimana asal-usul ayahnya. Lalu ibunya berkata, dulu sebelum aku bertemu dengan ayahmu, ada sebuah perjanjian di mana penjaga air dan manusia saling menjaga. Tetapi ayahmu menikahiku meskipun berasal dari air. Dan ia berjanji tidak akan mengungkap asalnya. Tetapi cinta menuntut ia hidup biasa. Dan karena itu air membutuhkan pengorbanan. Lalu batu bara berkata, jadi ayahku bukan manusia? Ibu mengangguk. Ia bercerita bagaimana ayah pernah menyelamatkan desa dari banjir. Dan juga bagaimana ia telah berjasa dan bagaimana ia telah menghilang ketika badai malam itu terjadi. Awalnya ayahnya batu bara itu membisikkan sesuatu kepada ibunya batu bara, yaitu sesuatu yang membuatnya harus menunaikan kewajiban lalu pergi begitu saja. Pada hari-hari selanjutnya batu bara selalu mendatangi danau itu, dan cahaya-cahaya biru terus muncul, yaitu berupa sosok Tano yang meminta lebih. Bawalah pusaka ayahmu dan bawalah itu juga ke tempat di mana air dan api bertemu. Lalu batu bara sadar bahwa ini bukan sekedar mimpi. Ia mengambil perahu tua ayahnya lalu pergi ke tengah danau. Dan ia menemukan benda perunggu yang terukir mata air. Tetapi sebelum ia menyentuhnya, hadir suara naga yang bergema. Pewaris, bawalah pusaka itu ke tempat di mana air dan api bertemu. Buktikan kesungguhanmu. Lalu pada malam hari ketika ujian datang, api perayaan unggun mulai terbakar besar. Lalu batu bara duduk di tepi dan sambil menggenggam pusaka tersebut. Ia menutup mata dan membiarkan air dan api menjadi satu, berbaur, menjadi cahaya yang terang. Lalu muncul sosok cahaya yang warna biru dari dalam danau. Lalu ia berubah menjadi ayah batu bara yang tersenyum. Lalu air menyentuh kaki batu bara seolah-olah merestuinya. Lalu pada keesokan harinya Danau Toba kembali menjadi bersih. Dan ibu batu bara melihat danau dengan mata yang berkaca-kaca. Ia berkata, batu bara, kau telah melakukan janji. Lalu pada saat itu, setelah semua itu terjadi, ada ketika kalian menemukan riak lembut tanpa ada angin, mungkin itu batu bara. Orang-orang percaya itu adalah tawa dan sapaannya. Lalu ketika kalian melihat danau berbisik dengan lembut, ya itu juga batu bara berkata, jaga airmu, jaga rumahmu. Legenda tidak mati. Ia hidup lewat riak, ia hidup lewat udara, dan ia hidup di tempat di mana orang ingin mendengar. Lalu pesan moral yang kita bisa petik dari cerita yang saya sampaikan adalah keseimbangan alam datang ketika kita mau merawatnya. Dan warisan bukan hanya darah, namun juga tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.